Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Bertemu lagi dengan Ibu MG di materi kedua pelajaran sosiologi. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai faktor penyebab perubahan sosial baik dari faktor internal maupun eksternal. Begitu juga ciri-ciri dan juga dampak positif dan juga negatif perubahan sosial. Semoga anak-anak kami menikmati pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama mampu memahami faktor penyebab perubahan sosial, dampak negatif dan dampak positif dengan sikap mampu mengendalikan diri dan mawas diri terhadap perubahan sosial. Yang kedua, mampu berpikir rasional terhadap perkembangan zaman serta menciptakan hal baru sebagai generasi penerus bangsa. Nah, baiklah langsung saja kita kepada materi kita. Yang pertama itu adalah faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ini sendiri nanti ada dua. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan faktor internal. Faktor internal ini sendiri nakku adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada revolusi. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu revolusi. Revolusi itu sendiri merupakan perubahan secara cepat. Nah, contohnya revolusi Prancis, revolusi industri itu membawa efek yang sangat besar terhadap perubahan di masyarakat. Ya, termasuk itu dari segi industri, ya kan? Nah, lalu yang kedua itu adalah kependudukan. Maksudnya di sini adalah bertambah atau berkurangnya penduduk juga ternyata menjadi pengaruh penyebab perubahan sosial dari dalam. Ya, semakin tinggi jumlah penduduk seperti di Indonesia, karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, maka tingkat pengangguran juga banyak, rendahnya pendidikan. Nah, itu terutama terjadi di masyarakat yang penduduknya tinggi. Nah, lalu berikutnya ada penemuan baru. Penemuan baru atau discovery. Nah, maksudnya penemuan baru ini adalah contoh misalnya ketika di Indonesia ditemukan satu alat teknologi yang dapat membantu manusia misalnya dalam bidang pertanian, pendidikan, termasuk juga penemuan baru ini adalah seperti yang kalian gunakan pada saat ini, handphone. Kalau dulunya kan handphone masih belum Android. Kalau sekarang Ibu rasa sudah rata-rata menggunakan Android. Nah, jadi yang terakhir itu adalah konflik. Konflik ini sendiri merupakan salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Di mana seperti yang kita ketahui, konflik ini adalah pertentangan ataupun permasalahan yang terjadi. Apalagi konflik ini di Indonesia dulu atau bahkan sampai sekarang juga masih ada beberapa kali terjadi, yaitu konflik antar suku. Ya, itu juga termasuk salah satu hal yang dapat membawa perubahan sosial. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Yang pertama ini banyak terjadi yaitu bencana alam. Nah, contoh sendiri kita alami di Tanah Karo ini pada tahun 2010 yaitu bencana alam Gunung Sinabung. Ternyata ini banyak membawa perubahan sosial khususnya dalam bidang ekonomi, ya kan? Nah, karena seperti yang kita ketahui di Tanah Karo sendiri masyarakatnya mayoritas menjadi petani. Setelah terjadi bencana alam Sinabung, banyak masyarakat harus meninggalkan tempat tinggalnya dan juga mata pencahariannya sebagai petani. Karena apa? Ya, karena lahan mereka yang selama ini dijadikan menjadi mata pencaharian itu tidak bisa lagi ditanami. Ya, itu termasuk salah satu yang berasal dari luar. Yang kedua itu adalah peperangan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri dulu adalah mantan jajahan dari Jepang dan juga Belanda. Nah, ternyata peperangan ini juga membawa banyak pengaruh di Indonesia. Tidak hanya pengaruh yang negatif, tetapi banyak juga pengaruh positifnya. Oke, yang terakhir itu adalah pengaruh masyarakat lain. Maksudnya pengaruh masyarakat lain itu adalah pengaruh dari luar masyarakat yang membawa perubahan di masyarakat itu. Nah, seperti yang dulu sudah pernah kita pelajari, ya kan?
Nah, ada asimilasi dan juga ada akulturasi. Maksudnya pengaruh dari masyarakat lain ini adalah asimilasi. Ketika masuknya kebudayaan lain dan membawa pengaruh bagi masyarakat, bahkan hampir meninggalkan atau bahkan sempat meninggalkan kebudayaan lamanya dan terciptalah kebudayaan baru. Itulah yang disebut dengan asimilasi. Sementara kalau akulturasi, dia hanya membawa kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan kebudayaan yang lama. Nah, lalu di sini ada Ibu tampilkan beberapa gambar ya. Yang pertama, dulu seperti yang kita ketahui permainan anak-anak itu ada beraneka ragam, permainan tradisional termasuk ini ya. Kalau bisa dikatakan sekarang sudah jauh berbeda. Kalau dulu sosial anak-anak itu masih sangat tinggi dan mereka bermain dalam kelompok. Banyak permainan tradisional, bermain kelereng, ya kan? Nah, bermain sembunyi-sembunyian. Nah, kalau sekarang anak-anak sudah lebih fokus terhadap gadget mereka, baik itu dengan menggunakan handphone, laptop, ya. Jadi mereka terkesan individualisme, menyendiri, ya. Nah, baru ada lagi di sini aku dari segi pakaian, ya. Kalau dulu seperti yang kita ketahui pakaian khas ataupun pakaian tradisional di Indonesia itu adalah batik, kebaya. Nah, kalau sekarang sudah banyak perubahan yang kita rasakan dari segi pakaian. Nah, di sini juga ada dari perkembangan industri. Kalau dulu masih banyak pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga manusia. Kalau sekarang sudah mulai digantikan oleh mesin. Nah, tidak hanya itu ternyata. Dari segi makanan khas juga banyak yang berubah. Ya, seperti yang kita ketahui kalau misalnya dalam gambar ini burger ini bukan makanan khas dari Indonesia. Ini makanan dari luar, ya kan? Nah, lalu ada beberapa makanan-makanan tradisional yang sudah mulai dilupakan. Ini adalah akibat dari perkembangan zaman ataupun perubahan sosial, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama itu ciri-cirinya berkelanjutan. Bagaimana maksudnya berkelanjutan? Berkelanjutan ini dalam artian sifatnya terus-menerus. Ya, bisa secara cepat, bisa secara lambat. Nah, jadi perubahan ini akan terus membawa perkembangan pada masyarakat. Bahkan mungkin ada perkembangan secara positif ataupun secara negatif. Lalu berikutnya kita masuk ke disorganisasi sementara. Maksudnya disorganisasi sementara ini apa? Nah, disorganisasi sementara ini adalah sebuah keadaan yang kacau. Kenapa bisa kacau? Nah, ketika terjadi reformasi ya pada tahun 1998 itu menyebabkan kekacauan sementara di Indonesia. Jadi disorganisasi sementara ini maksudnya adalah keadaan yang kacau tetapi sifatnya hanya sementara. Nah, jadi yang berikutnya itu ada imitatif ya. Ingat kata imitasi itu tiruan. Jadi imitatif ini maksudnya adalah ketika di dalam satu kelompok terjadi perubahan, otomatis kelompok lain juga akan mengalami perubahan. Nah, mungkin anak-anak kami bertanya, loh kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata hal ini terjadi karena masing-masing kelompok itu akan saling mempengaruhi. Mereka tidak bisa menutup diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya, tetapi seperti yang kita ketahui di Indonesia itu memang masih ada suku Baduy Dalam yang tetap mempertahankan tradisi mereka sampai pada saat ini. Ya, mungkin anak-anak kami sendiri pun sering mengalami yang namanya imitatif. Ketika misalnya teman kalian menggunakan handphone yang lebih canggih, pakaian yang lebih menarik atau gaya rambut. Nah, mungkin kalian tertarik untuk meniru. Tidak bisa menutup kemungkinan karena perubahan ini akan terus berlanjut dan juga mempengaruhi diri kalian. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada hubungan kausalitas atau timbal balik. Nah, ini maksudnya apa lagi? Nah, jadi hubungan kausalitas ini adalah perubahan sosial itu dapat terjadi pada bidang material ataupun imaterial. Karena antara material dan imaterial itu memiliki suatu hubungan timbal balik. Maksudnya adalah tidak hanya berpengaruh pada
realitas sosial, ya kan, tidak hanya berpengaruh pada dari segi fisik bangunan, ternyata perubahan sosial ini membawa bias yang sangat luar biasa. Ada hubungan timbal baliknya ketika terjadi perubahan pada bidang teknologi, otomatis masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Nah, lalu di sini aku ada beberapa dampak negatif dari perubahan sosial tersebut. Nah, yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, kerusakan lingkungan ini bisa terjadi akibat dari didirikannya beberapa bangunan ataupun didirikannya beberapa pabrik yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat, ya kan? Nah, jadi otomatis lingkungan itu akan rusak karena apa? Dengan didirikannya bangunan-bangunan tersebut, ya kan, mereka pasti membuka lahan yang baru. Nah, lalu berikutnya itu ada disintegrasi sosial. Di kelas 11 kita sudah mempelajari apa itu disintegrasi. Disintegrasi sosial itu sendiri adalah perpecahan. Ternyata perubahan sosial ini juga dapat menimbulkan yang namanya perpecahan ataupun bahkan pertentangan. Seperti yang kita ketahui, banyak pengguna sosial media yang kurang bijaksana di dalam memposting sesuatu. Ya, ini dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Terlebih-lebih lagi terhadap suku-suku yang berbeda ataupun yang banyak terjadi itu adalah perpecahan antara agama yang disebabkan oleh orang-orang yang sembarangan dalam menggunakan sosial media. Oke, yang berikutnya nakku kita masuk ke demoralisasi sosial. Nah, apa itu Bu demoralisasi sosial? Demoralisasi sosial itu adalah penurunan nilai-nilai moral, ya, khususnya pada para remaja. Semakin mudah mereka mengakses internet, semakin mudah mereka mengakses situs-situs yang tidak baik, itu akan menyebabkan penurunan moral pada masyarakat, terlebih remaja. Jadi bijaklah dalam bersosial media atau bijaklah dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di handphone kalian. Nah, lalu berikutnya lagi aku ada budaya konsumtif. Budaya konsumtif itu bagaimana? Nah, budaya konsumtif ini adalah budaya mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Nah, ini bisa ditarik ke diri sendiri. Seperti yang kita ketahui pada saat ini kita menggunakan sistem pembelajaran daring. Ya, otomatis kalian membutuhkan yang namanya gadget, membutuhkan handphone, paket, ataupun bisa menggunakan laptop, ya. Nah, jadi ada satu budaya pada masyarakat Indonesia ketika misalnya handphone, ya, handphone itu dari waktu ke waktu akan terus berubah. Nah, mungkin dalam 1 minggu ini keluarlah lagi handphone merek terbaru dengan fitur-fitur dan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan yang luar biasa menarik, ya kan? Jadi beberapa orang itu langsung merasa tertarik lalu membeli handphone. Dalam waktu dekat maka akan keluar lagi jenis terbaru. Nah, itu adalah budaya konsumtif. Kita membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Nah, itu dia ya. Jadi Ibu harapkan jangan membiasakan diri dengan budaya konsumtif. Oke. Yang berikutnya adalah hedonisme. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar apa hedonisme atau masih bingung apa hedonisme. Nah, hedonisme ini sendiri ini juga banyak terjadi di mana kita menganggap bahwa kenikmatan dunia adalah hal yang kita cari. Nah, bermacam-macam jenisnya orang-orang yang mencari kenikmatan dunia. Ada yang misalnya dengan pergi nongkrong ke bar dengan teman-temannya itu dianggap kenikmatan dunia, atau bahkan ya, banyak juga sekarang ini kita lihat prostitusi online. Nah, itu termasuk juga salah satu contoh dari hedonisme. Jadi ini adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan sosial. Nah, tentunya kalau ada dampak negatif pastinya ada dampak positifnya, ya. Nah, dampak positif perubahan sosial yang pertama adalah perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan iptek ini sangat membantu. Coba bayangkan ketika misalnya pada saat ini kita masih belum mengenal yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pastinya ketika terjadi proses pembelajaran akan sangat-sangat terganggu. Nah, jadi iptek ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia pada saat ini. Lalu yang kedua itu adalah
lapangan kerja baru. Seperti yang kita ketahui nakku, ilmu pengetahuan teknologi ini dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Apalagi seperti pada masa sekarang ini banyak juga generasi-generasi muda yang kreatif. Ya, mereka memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini untuk menciptakan atau menemukan hal-hal yang baru. Atau misalnya lagi, mereka itu mampu menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun gadget mereka itu sebagai bahan pemasukan. Contohnya misalnya menjadi vlogger, tapi ibu harapkan kalaupun misalnya ada yang menjadi vlogger, youtuber, ya itu harus memang menampilkan tayangan-tayangan yang benar-benar berbobot. Ya, oke, lalu selanjutnya itu ada tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, ini jelas karena pada zaman sekarang ini nakku, pendidikan ini menjadi hal yang pertama dan yang paling utama yang dibutuhkan dalam perubahan sosial. Nah, apa jadinya kita apabila misalnya kita tidak mampu untuk membaca, tidak mampu untuk menulis, kita akan semakin tertinggal oleh perkembangan zaman itu sendiri. Nah, lalu berikutnya lagi ada dia masyarakat menghargai waktu. Ya, seperti yang kita ketahui di era modern ini masyarakat sudah lebih menghargai waktu karena mereka menyadari betapa pentingnya waktu itu. Waktu tidak akan menunggu, tapi waktu akan terus berlanjut dan berlanjut. Nah, lalu yang berikutnya lagi nakku ada efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Ya, ini termasuk juga akibat dari perkembangan iptek tadi, ya, semakin gampangnya dan semakin mudahnya menyelesaikan pekerjaan masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah kebebasan berpendapat, ya. Nah, tapi tetap harus diingat, sekalipun kita diberikan kebebasan berpendapat, berpendapatlah dan mencerminkan dirilah dalam pendapat itu sebagai orang-orang yang berpendidikan, ya. Oke. Nah, lalu ada lagi terbentuknya nilai dan norma baru. Ya, nilai dan norma baru dalam artian ketika terjadi perubahan sosial, muncullah hal-hal yang baru di mana kita juga harus mengerti apa yang kira-kira bisa dan layak kita lakukan dan juga apa yang tidak. Jadi cara berpikir orang yang sudah modern itu sudah lebih berpikir ke arah yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Banyak pertimbangan dan juga disiplin. Ya. Oke, yang terakhir itu ada keterampilan meningkat. Karena seperti yang kita ketahui sekarang nakko, kita sudah bisa belajar otodidak, belajar sendiri ya. Dari situs-situs YouTube juga banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, ilmu-ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi tidak hanya harus melalui pelajaran secara langsung. Ini adalah ciri-ciri manusia modern yang mempergunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif. Oke, nah yang terakhir ada teori utama perubahan sosial nakku. Di sini ada sebuah gambar. Nah, jadi teori ini menunjukkan teori siklus ya yang berawal dari primitif, tradisional, modern dan kembali lagi seperti semula. Ya, jadi maksudnya di sini adalah teori siklus ini adalah teori yang terjadi secara berulang-ulang ya, seperti yang kita ketahui dari gaya berpakaian ya, gaya rambut ya kan. Nah, jadi bisa dikatakan itu semua berulang-ulang terjadi. Nah, aku contoh misalnya batik. Batik ini adalah pakaian tradisional. Dalam versi modernnya dia sudah lebih dipadu-padankan lagi. Ya, oke, yang berikutnya itu adalah teori linier. Teori linier ini berkembang dari masyarakat primitif tradisional ke masyarakat yang modern. Jadi di sini terjadi yang namanya perkembangan. Teori linier ini juga bisa disamakan dengan teori perkembangan. Nah, jadi sekianlah materi kita untuk hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Semoga anak-anak kami semua dapat melakukan ataupun mengalami perubahan dari sisi positifnya. Terima kasih, semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam SFD.